Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Azhar Nadia Fakuldi Buhori dengan NIM 24050111272 dari kelas Statistik 2A. Nah, jadi di video ini kita bakal bareng-bareng ngelakuin pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, kalau yang belum tahu SPSS itu apa, jadi SPSS itu merupakan salah satu tools statistik yang paling sering digunakan di dunia penelitian loh. Nah, pada video kali ini ada beberapa tahapan yang bakal kita lakuin, jadi simak baik-baik ya guys. Yang pertama, kita mulai dari uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji ini itu penting banget karena digunakan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan apakah sudah valid dan reliable atau belum. Dan yang kedua, kita masuk ke uji asumsi atau biasa disebut dengan uji asumsi klasik ya. Nah, di sini kita akan membahas 3 pengujian sekaligus. Yang pertama ada linearitas menggunakan compare means untuk melihat apakah hubungan antara variabel itu bersifat linear atau tidak. Yang kedua ada uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, tes yang untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dan yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser untuk mendeteksi apakah terjadi ketidaksamaan varian dalam model regresi. Dan yang terakhir ini merupakan bagian yang paling seru. Nah, jadi kita bakal lakuin regresi linear berganda. Nah, sekarang sebelum kita mengolah data, kita kenalan dulu yuk sama hipotesis penelitiannya. Nah, yang pertama ada hipotesis parsial. H0 tidak dapat pengaruh signifikan antara frugal living dan happiness. H1 terdapat pengaruh signifikan antara frugal living terhadap happiness. H0 tidak dapat pengaruh signifikan antara minimalism terhadap happiness. H2 terdapat pengaruh signifikan antara minimalism dan happiness. H0 tidak dapat pengaruh signifikan antara financial well-being terhadap happiness. H3 terdapat pengaruh signifikan antara financial well-being terhadap happiness. Selanjutnya ada hipotesis simultan. H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara frugal living, minimalism, dan financial well-being secara simultan terhadap happiness. H4 terdapat pengaruh signifikan antara frugal living, minimalism, dan financial well-being secara simultan terhadap happiness. Oke guys, hipotesisnya udah kita kenalin nih. Sekarang saatnya pembuktian. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data ke dalam SPSS. Caranya cukup mudah, yaitu klik tombol open yang ada di pojok kiri atas layar, lalu pilih file data yang ingin kita gunakan. Lalu pada measure, kita ubah semua menjadi scale. Untuk menjumlahkan tiap variabel, kita klik menu transform, lalu pilih compute variable, lalu kita jumlahkan dengan mengetik sum dalam kurung F1 to F4, seperti itu hingga seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke uji validitas. Pertama kita klik analyze, kemudian pilih correlate dan klik bivariate. Nah, pada jendela yang muncul masukkan seluruh variabel ke dalam kotak variables dan masukkan juga totalnya. Pada bagian correlate coefficients pastikan kita telah mencentang persen. Lalu pada bagian test of significant kita pilih to tile. Dan jangan lupa centang juga opsi flag significant correlation agar korelasi pada signifikan ditandai secara otomatis. Kalau misalkan semua sudah selesai, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel lainnya. Berikutnya uji reliabilitas. Klik menu analyze, pilih scale, lalu klik reliability analysis. Masukkan semua item pertanyaan ke dalam kotak items, tapi ingat jangan memasukkan nilai total variabelnya ya. Pada bagian model pastikan kamu memilih alpha. Lalu klik tombol statis pada kotak descriptive for, centang opsi scale if item delete, lalu klik continue. Dan yang terakhir kita klik OK. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel lainnya.
Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Kita mulai dengan uji linearitas. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, lalu klik Means. Masukkan variabel dependent dan variabel independen ke kolom yang sesuai. Selanjutnya, klik tombol Option. Di dalam kotak static for first layer, centang Test for Linearity. Kemudian klik Continue dan klik OK. Selanjutnya yaitu uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita klik Analyze, pilih Regression, lalu Linear. Lalu kita isi pada kolom independen dan dependennya dulu seperti tadi. Lalu klik tombol Save pada bagian residual, klik Unstandardized, lalu klik Continue dan klik OK. SPSS akan otomatis menambahkan variabel baru bernama res_1. Selanjutnya kita klik menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, kemudian Legasi Dialog, dan klik satu sampel KS. Masukkan variabel Unstandardized residual tadi ke dalam kotak tes variabel list. Pada bagian tes distributor, centang normal, klik OK dan periksa hasilnya. Selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glaser. Sama seperti sebelumnya, kita klik Analyze, Regression, lalu Linear. Selanjutnya klik Save, centang Unstandardized pada kotak residual, lalu klik Continue dan klik OK. Kemudian klik menu Transform dan pilih Compute Variable. Pada kotak variabel target, ketik ABS_res. Lalu pada kotak Numeric Expression, ketik ABS, buka kurung res, kita klik res_1, terus tutup kurung, klik OK. Ini akan menghasilkan nilai absolut dari residual. Selanjutnya, kembali ke Analyze, Regression, Linear. Kali ini kita masukkan variabel ABS_res ke dalam kolom independen. Lalu klik Save, lalu pada kotak residual, hilangkan centang pada Unstandardized, kemudian klik Continue dan OK. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi linear berganda. Klik menu Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear. Pada jendela yang muncul, masukkan variabel Y ke dalam dependen, lalu masukkan variabel X1, X2, dan X3 ke dalam kolom independen. Pastikan pada bagian method kamu memilih Enter ya. Selanjutnya, klik tombol statis, lalu pastikan bahwa estimate dan model fit ini sudah tercentang untuk mendapatkan informasi koefisien dan kesesuaian model, dan terakhir klik Continue dan klik OK. Pertama, kita masuk ke uji validitas. Jadi, sebuah item pernyataan itu dikatakan valid apabila nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel dan nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Dalam penelitian ini, R tabelnya itu sebesar 0,1966 sesuai dengan jumlah sampel yaitu 100 responden. Kita lihat hasil uji validitas untuk variabel frugal living. Dari tabel output SPSS, kita dapat lihat hasil korelasi masing-masing item terhadap total frugal living. FL1 memiliki nilai korelasi 0,817, FL2 sebesar 0,848, FL3 sebesar 0,841, dan FL4 sebesar 0,822, yang dimana seluruh nilai tersebut jauh di atas R tabel sebesar 0,1966. Dan nilai signifikasinya semua itu 0,000, yang artinya jauh di bawah 0,05. Jadi semua item tersebut pada variabel frugal living dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data yang akurat. Selanjutnya yaitu variabel minimalism. Pada tabel tersebut terlihat bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel dan nilai signifikasinya itu semuanya lebih kecil daripada 0,05. Jadi seluruh item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya kita lihat pada financial well-being, sama ya. Semua item pernyataan R hitungnya itu lebih tinggi daripada R tabel dan nilai signya itu semuanya 0,000 yang berarti berada di bawah 0,05, dan dapat disimpulkan kalau semua pernyataan variabel financial well-being itu dinyatakan valid. Dan yang terakhir, variabel happiness. Nah, jadi untuk variabel happiness ini juga sama. Semua nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel dan nilai signifikasinya itu berada di bawah 0,05. Jadi, seluruh item pernyataan variabel happiness itu dinyatakan valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Jadi syarat sebuah instrumen itu dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alfanya itu lebih besar dari 0,60. Jadi mari kita cek satu persatu.
Jadi untuk variabel frugal living kita lihat nilai Cronbach alfanya itu diperoleh sebesar 0,851. Karena nilai tersebut lebih besar daripada 0,60, maka semua item pernyataan dalam kuesioner variabel frugal living itu dinyatakan reliable. Begitu juga untuk minimalism, bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,868 itu lebih besar daripada 0,60, sehingga variabel ini itu dinyatakan reliable. Financial well-being juga sama. Nilai Cronbach alfanya itu sebesar 0,806 yang dimana itu lebih besar daripada 0,60, sehingga variabel tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya yaitu happiness. Nah, sama seperti yang lain, happiness ini juga memiliki Cronbach alpha 0,786 yang dimana nilai itu lebih dari batasnya yaitu 0,60, sehingga instrumen variabel tersebut juga dinyatakan reliable. Jadi kesimpulannya keempat variabel tersebut mempunyai hasil yang reliable. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini konsisten dan juga dapat dipercaya. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 penguji. Yang pertama uji linearitas. Nah, uji ini menggunakan metode compare means ya. Jadi keputusannya itu diambil apabila nilai signya itu lebih besar daripada 0,05, maka hubungan variabel tersebut linear. Jadi bisa kita lihat untuk hubungan frugal living dan happiness ini tuh nilai signya 0,070 dan dimana itu lebih besar daripada 0,005, artinya ada hubungan yang linear antara frugal living dengan happiness. Dan untuk hubungan minimalism dan happiness, nilai signya itu juga sama, lebih tinggi daripada standarnya tadi, yaitu 0,816, yang dimana itu jauh lebih tinggi daripada 0,05. Jadi artinya ada hubungan yang linear antara minimalism dan juga happiness. Dan yang terakhir untuk hubungan financial well-being dan happiness, nilai signya itu kan 0,043, karena nilainya itu masih mendekati dari batas tersebut, jadi itu harus dikaji lebih lanjut. Tapi secara umum hubungan antara financial well-being dan happiness itu tetap dinyatakan linear. Berikutnya adalah uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Jadi syaratnya itu nilai asimsiknya itu harus lebih besar daripada 0,05. Dari tabel output SPSS itu diperoleh bahwa nilai signya itu 0,144. Jadi karena nilainya tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Jadi asumsi normalitas ini terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gletser. Nah, jadi syaratnya agar tidak terjadi heteroskedastisitas, nilai signya itu harus lebih besar daripada 0,05. Dari tabel koefisien diperoleh variabel frugal living itu memiliki nilai sig sebesar 0,178, jadi nilai ini tuh lebih besar dari 0,05. Variabel minimalism mempunyai nilai sig 0,180, sehingga lebih besar juga dari 0,05. Variabel financial well-being juga memiliki nilai sig yang lebih tinggi daripada nilai 0,05. Nah, karena semua nilai sig tersebut lebih besar daripada syaratnya itu, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam metode regresi ini. Jadi asumsi klasik itu terpenuhi semua. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang paling penting, yaitu uji regresi linear berganda. Nah, jadi pertama kita lihat tabel sumerinya. Nah, nilai koefisien korelasi ini sebesar 0,550. Nah, ini berarti ketiga variabel independen frugal living, minimalism, dan financial well-being itu memiliki korelasi sedang terhadap variabel happiness. Selanjutnya yaitu uji F atau simultan. Nah, jadi uji ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari tabel ANOVA itu diperoleh kalau F hitungnya itu sebesar 13,899, sedangkan F tabelnya itu sebesar 2,70 sesuai dengan jumlah responden kita sebesar 100 tadi. Nah, karena F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, jadi dan nilai signifikasinya itu juga 0,000 yang dimana itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya frugal living, minimalism, dan financial well-being itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap happiness. Jadi model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi variabel happiness. Selanjutnya yaitu uji T atau parsial. Jadi acuannya T hitung itu harus lebih besar daripada T tabel. Nah, T tabelnya kita ketahui bahwa sebesar 1,985 dan nilai signya itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, pertama variabel frugal living, T hitungnya itu
sebesar 1,991 yang dimana itu lebih besar daripada T-tabelnya, sehingga nilai SIG-nya itu berada di 0,049 yang dimana itu juga lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya, frugal living ini berpengaruh signifikan terhadap happiness. Yang kedua, variabel minimalism. Jadi T hitungnya itu sebesar 0,134. Nah, dimana itu lebih kecil daripada variabel daripada T-tabelnya tadi. Dan nilai SIG-nya itu 0,893 yang dimana ini jauh lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya, minimalism ini tidak berpengaruh signifikan terhadap happiness. Dan yang terakhir, variabel financial well-being, T hitungnya itu sebesar 4,178 yang dimana itu jauh lebih besar daripada T-tabel. Nah, nilai SIG-nya itu juga 0,000 yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu financial well-being berpengaruh signifikan terhadap happiness. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi model persamaan regresi. Rumusnya itu seperti yang sudah dicantumkan di layar. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di tabel, yaitu sama dengan 5,389 ditambah 0,206 dikali X1 ditambah 0,014 dikali X2 dan 0,3666 kali X3, yang dimana yaitu happiness, X1 itu frugal living, X2 itu minimalism, dan X3 itu financial well-being. Jadi bisa kita lihat seluruh koefisien regresi pada variabel-variabel tersebut bernilai positif. Jadi artinya apabila variabel tersebut meningkat, maka happiness itu juga akan meningkat. Seperti kalau misalkan frugal living itu meningkat, maka happiness meningkat. Kalau misalkan minimalism meningkat, maka happiness juga akan meningkat. Dan apabila variabel financial well-being itu meningkat, happiness juga akan meningkat. Sekian video kali ini, terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.